Nomor 7. Ajib, Mumtaz, Bismillah, pasti bisa. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat. Sintaksis mempelajari tata hubungan kata dengan kata lain dalam membentuk yang lebih besar, yaitu kalimat, frasa, dan klausa. Jadi sintaksis ini di mana kata itu kemudian disusun menjadi kalimat yang benar, tapi harus memenuhi unsur gramatikal. Contohnya ditulis. Perlu kita ketahui bahwa sintaksis itu ada yang namanya fungsi, kategori, dan peran. Fungsi yaitu dalamnya terdapat kategori tertentu. Fungsi sintaksis ada 5, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah unsur kalimat yang berfungsi sebagai sumber pokok pembicaraan. Ciri-ciri terletak pada sebelum predikat. Terus predikat adalah unsur yang membicarakan pokok kalimat. Ciri-ciri predikat yaitu setelah subjek dan sebelum objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan. Misalnya, dosen menerangkan materi. Materi disebut objek karena dikenai suatu tindakan. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi atau struktur kalimat. Contohnya, Aziza mencari buku di perpus. Perpus termasuk pelengkap karena tidak dikenai suatu tindakan. Frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu kalimat dan bersifat non-prediktif, atau dia itu tidak menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Jadi misal gunung meletus, nah itu termasuk sebagai satu frasa. Kalau misalkan diganti gunung itu meletus, ada tambahan itu kata yang itu dalam petik itu termasuk predikat. Jadi itu bukan frasa karena bersifat prediktif. Selanjutnya, klasifikasi frasa berdasarkan unsur pusat dibagi menjadi dua, yaitu ada frase endosentris atau frase yang memiliki unsur pusat, dan juga frase eksosentris atau yang tidak memiliki unsur pusat. Nah, yang endosentris itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, koordinatif. Koordinatif itu dia memiliki 2 unsur pusat yang mengacu pada hal yang berbeda dan biasanya ditandai oleh kata dan juga atau. Misalnya, lelaki itu manis dan tampan. Nah, itu ada dan. Manis dan tampan itu termasuk kooperatif, atau misalkan bisa diganti atau. Nah, itu juga termasuk kooperatif. Selanjutnya ada atributif. Kalau atributif itu dia memiliki 1 unsur pusat dan juga yang lainnya itu bersifat atribut atau penjelas. Semisal, Citra akan pulang ke Malang. Akan pulang itu termasuk dalam satu frase, di mana akan itu masuk sebagai atribut atau penjelas. Pulangnya itu termasuk ke dalam unsur pusat. Selanjutnya ada apositif, di mana dia memiliki 2 unsur pusat juga. Biasanya kalau yang apositif ini ditandai oleh jeda, adanya koma. Misalkan Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Nah, itu termasuk dalam satu frase. Jokowi, Presiden Republik Indonesia terkena serangan lambung. Nah, itu termasuk frase. Selanjutnya ada frase eksosentris, dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada proporsional atau kata depan. Jadi
terdiri atas dua unsur langsung. Semisal dari analisis dapat diketahui dengan jelas peningkatan hasil belajar. Dari analisis itu yaitu masuk pada proporsional. Nah, darinya itu ada kata depan itu. Kemudian konjungsional itu salah satu unsurnya sebagai konjungsi atau kata sambung. Misal aku pulang karena lebaran, itu ada karena lebaran, jadi itu masuk satu frase eksosentris konjungsional. Kemudian ada berdasarkan kategori. Nah, ini ada nominal. Nah, nominal itu kan kata benda, misal meja tulis, nah itu kata benda. Kemudian verbal, kata kerja, ada adjektifal, kata sifat, numeralia, kata bilangan. Selanjutnya proporsional yang tadi itu kata depan, dan juga konjungsi yaitu kata sambung. Misal itu tadi kemarinnya itu konjungsi.